Selama ini kita diajarkan bahwa Sumeria adalah peradaban tertua. Tapi, bagaimana jika ada situs di Indonesia yang 10.000 tahun lebih tua dari piramida Mesir? Ya, kita masih bicara tentang Gunung Padang seperti materi-materi video sebelumnya. Namun, berbeda untuk kali ini. Materi kali ini, kita akan membicarakan keterkaitan antara Gunung Padang dan Bahtera Nabi Nuh. Apa hubungannya? Semuanya bermula dari penemuan paling sensasional pada abad ke-20. Ya, penemuan tentang gulungan laut mati, atau yang dikenal dengan Dead Sea Scrolls. Pada periode antara tahun 1947-1952, seorang gembala berhasil menemukan 7 gulungan manuskrip kuno di Gua Qumron, di padang pasir Yudea, di tepi barat, dekat Laut Mati. Manuskrip itu, kemudian dikenal sebagai Dead Sea Scrolls atau Gulungan Laut Mati, yang terdiri atas 981 teks dan memiliki nilai religius serta historis tinggi. Naskah pertama, ditemukan oleh orang-orang nomaden Baduy, kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh ekspedisi para arkeolog. Dalam manuskrip itu, termuat kisah-kisah Alkitab dan non-skriptural, yang memberikan wawasan kepada para arkeolog mengenai kilasan masa lalu, dan memberi penjelasan baru terhadap agama-agama Abrahamik. Fragmen-fragmen Dead Sea Scrolls lalu difoto dengan kamera Alpha 12 Max, yang memiliki panjang gelombang cahaya berbeda sebanyak 28 kali. Teknik ini, telah berhasil mengungkap huruf atau kata-kata yang terhapus maupun yang rusak. Dr. Alexey Yuditsky, salah satu dari ilmuwan yang tergabung dalam penelitian, mengungkapkan adanya beberapa fakta yang mengejutkan, khususnya mengenai penafsiran konstruksi Bahtera Nuh. Pada naskah yang dipelajarinya, didapati kata tambahan Enesefet, yang artinya, berkumpul, di samping kata, ketinggian busur. Maka hal ini menunjukkan, bahwa rangka Bahtera Nuh mengerucut dalam bentuk piramida. Kata-kata yang sebelumnya tidak terbaca, sekarang bisa dibaca. Sebelum itu, mengenai kisah Bahtera Nuh, para sarjana tidak dapat membaca kata tertentu yang mengikuti frasa Ibrani dari tinggi Bahtera. Tetapi, pemindaian baru mengungkapkan kata Enesefet. Terjemahan kata ini, dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris berarti, dikumpulkan. Dikatakan oleh Dr. Alexey Yuditsky, hal ini berarti, bahwa tulang rusuk Bahtera dikumpulkan di bagian atas, untuk membentuk bentuk piramida. Terjemahan kata dari buku yang lain, seperti buku Septuaginta, terjemahan Yunani Perjanjian Lama yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi, juga menggambarkan Bahtera itu berbentuk piramida, menggunakan kata kerja Yunani, yang juga memiliki arti yang mirip dengan kata berkumpul. Struktur bangunan berbentuk piramida ini, mengingatkan kita kepada bangunan-bangunan peninggalan bangsa Mesir kuno maupun bangsa Maya, yang memanfaatkannya sebagai makam raja-raja masa dahulu, serta sarana ibadah atau pemujaan, selain tempat penimbunan pangan. Beberapa orang juga curiga, kalau Bahtera Nuh sebenarnya adalah piramida Mesir. Namun, itu perlu dikaji ulang mengenai waktu dibangunnya piramida, seberapa besar ukurannya, dan juga masa ketika Nabi Nuh hidup. Tidak hanya itu, di Indonesia pun disinyalir, bangunan megalitik Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, memiliki struktur berbentuk piramida, dengan penanggalan radiokarbon yang menunjukkan, bahwa pada lapisan 1 berusia 3.500 tahun, lapisan 2 berumur 8.000 tahun, dan lapisan 3 sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun. Piramida di Mesir, yang katanya dibangun pada 2000 tahun sebelum Masehi saja, kalah tua dengan piramida Gunung Padang yang berumur antara 15.000 hingga 25.000 sebelum Masehi. Peradaban Mesopotamia, yang dianggap sebagai peradaban tertua, yang dibangun oleh bangsa Sumeria pada masa 10.000 hingga 2.000 tahun sebelum Masehi pun kalah tua. Jika peradaban Mesopotamia itu dibangun di masa Nabi Ibrahim, lalu umat dan di masa Nabi siapa yang mendirikan piramida Gunung Padang itu? Nabi Adamkah? Nabi Idriskah? Atau Nabi Nuh yang diutus sebelum Nabi Ibrahim? Keberadaan Gunung Padang dilaporkan pertama kali oleh Nicholas Johannes Krom dalam rapor Ten Oude Gedienst atau Laporan Dinas Purbakala pada tahun 1914. Krom melaporkan bahwa di puncak Gunung Padang, yang berdekatan dengan Gunung Melati, terdapat 4 teras yang disusun dari batu kasar, dan dihiasi batu andesit berbentuk lingga. Di setiap teras, terdapat gundukan tanah yang ditimbuni di batu. Hingga kini, masyarakat luas banyak yang bertanya-tanya mengenai kelanjutan perkembangan riset Gunung Padang. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh TTRM, Tim Terpadu Riset Mandiri, para peneliti sudah berhasil membuktikan lapisan pertama sepanjang 1 meter,
lalu lapisan kedua 4 meter. Adapun lapisan ketiga yang teridentifikasi, menurut Andi Arief, masih menyentuh bagian atas yang menjadi lorong dari teras 5 menuju teras 4, teras 3 sampai ke chamber utama teras 2, dan kubah yang masih di teras pertama. Penelitian ini berhasil membuka lorong pertama, dan sudah mengidentifikasi jalan menuju chamber, atau sebuah ruangan di dalamnya. Dari ekskavasi dan coring pemindaian, sementara disimpulkan, Gunung Padang bawah permukaan adalah bahtera yang menjulang tinggi membentuk 3 bangunan berkubah mengecil ke atas, yang membentuk segitiga ke bawah sampai kedalaman 70 meter, ditopang oleh konstruksi seperti bentuk piring raksasa sampai kedalaman 220 meter. Namun, masih butuh penelitian lanjutan, terutama memindai kembali secara komprehensif jalan menuju chamber utama, yang akhirnya bisa memberi banyak informasi fungsi bahtera megastruktur ini. Setelah meyakini keberadaan chamber atau ruang besar di bawah permukaan situs megalitikum itu, selanjutnya tim terpadu riset mandiri melakukan uji tomografi. Tomografi sendiri adalah pencitraan yang tidak merusak untuk melihat penampang lintang sebuah objek, sehingga terlihat seperti diiris atau disayat dengan menggunakan gelombang seismik atau gempa buatan. Hasil tomografi yang dilakukan di Gunung Padang menyempurnakan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode geofisika lainnya, seperti geolistrik, georadar, dan geomagnet, serta pengeboran. Hasilnya ternyata sungguh luar biasa, menyempurnakan temuan yang sudah dilakukan dengan metode geofisika lainnya, yang memperlihatkan stratigrafi dan kekosongan ruang, akibat tersedotnya sejumlah besar air. Kita juga akan tahu penampang lintang di bawah. Anomali bawah permukaan berupa rongga, perlapisan bisa tercitrakan dengan baik. Chamber yang selama ini menjadi perdebatan, kini sudah menjadi kenyataan yang tak perlu diragukan lagi, kata juru bicara tim terpadu riset mandiri, Erik Rizky. Penanggalan radiokarbon situs Gunung Padang, yang menunjukkan usia lapisan terdalamnya berkisar antara 15.000 hingga 25.000 sebelum Masehi, menimbulkan tantangan serius terhadap narasi sejarah peradaban yang selama ini diterima. Peradaban Mesopotamia, khususnya Sumeria, yang sering disebut sebagai peradaban tertua, baru ada sekitar 10.000 hingga 2.000 sebelum Masehi. Jika peradaban Mesopotamia yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim jauh lebih muda daripada lapisan inti Gunung Padang, muncul pertanyaan mendasar, peradaban siapa yang mendirikan megastruktur di Gunung Padang? Secara historis dan teologis, urutan para nabi dalam tradisi Abrahamik menempatkan Nabi Nuh dan banjir besar pada periode yang jauh mendahului Nabi Ibrahim. Jika Gunung Padang benar-benar dibangun pada rentang 15.000 sampai 25.000 sebelum Masehi, ini menempatkannya pada masa yang sangat purba, yang secara kronologis, sejalan dengan periode sebelum atau segera setelah banjir besar yang dikisahkan dalam kitab suci. Spekulasi mengarah pada kemungkinan bahwa Gunung Padang adalah peninggalan dari peradaban antediluvian, peradaban maju yang dipercaya ada sebelum banjir besar Nabi Nuh. Dalam narasi Alkitab dan riwayat agama, peradaban sebelum Nuh diperkirakan memiliki pengetahuan dan teknologi yang mungkin hilang akibat bencana global. Jika bahtera Nuh diartikan bukan hanya sebagai kapal kayu raksasa, melainkan sebagai sebuah struktur, seperti yang tersirat dari penafsiran kata Ibrani Enesefet pada Dead Sea Scrolls yang membentuk piramida, maka muncul hipotesis bahwa Gunung Padang adalah bahtera Nabi Nuh, mengingat temuan geofisika TTRM, yang mengidentifikasi adanya struktur buatan manusia berbentuk piramida atau kubah, yang menjulang tinggi hingga 70 meter dan didukung oleh konstruksi masif di kedalaman 220 meter. Jika bahtera merujuk pada tempat perlindungan atau penyelamat dari bencana air, sebuah struktur yang kokoh dan menjulang tinggi, mungkin menjadi solusi yang lebih logis di daratan, atau yang diakini daratan saat itu, daripada kapal kayu konvensional. Juga, Gunung Padang adalah monumen peringatan. Struktur piramida Gunung Padang, mungkin dibangun oleh keturunan Nabi Nuh, post-diluvian, sebagai monumen monumental untuk mengenang banjir besar, atau sebagai replika simbolis dari desain bahtera yang menyelamatkan mereka. Hal ini sejalan dengan adanya struktur piramida di berbagai tempat di dunia, seperti di Mesir dan Maya, yang secara filsafat, mungkin melambangkan upaya manusia untuk mencapai surga atau sebagai tanda penghormatan. Jika terbukti Gunung Padang adalah peninggalan yang berhubungan dengan Nabi Nuh, implikasinya tentu besar. Yang pertama, garis waktu peradaban akan bergeser secara dramatis, membuktikan adanya peradaban megastruktur yang maju jauh sebelum Sumeria. Lalu peradaban awal, mungkin tidak berpusat hanya di bulan sabit subur atau Mesopotamia, tetapi juga di wilayah Kepulauan Asia Tenggara, mengubah pemahaman kita tentang migrasi dan penyebaran pengetahuan manusia purba. Dan yang terakhir, penemuan ini dapat menjembatani kesenjangan antara narasi mitologi atau agama, tentang banjir besar dan bukti arkeologis, memperkuat pandangan bahwa kisah-kisah purba memiliki dasar historis yang mendalam. Maka,
Pertanyaan, Nabi siapa yang mendirikan Gunung Padang? Bukan sekadar pertanyaan arkeologis, tetapi pertanyaan teologis dan historis yang menunjuk pada Nabi Nuh sebagai titik balik peradaban, yang meninggalkan jejak monumental di Nusantara. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat cerdas kisah trending telah menyimak, jangan lupa share dan subscribe.